Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ayo kita simak baik-baik. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Baik anak-anakku, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang pertama adalah agraris atau pertanian dan perkebunan. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, perikanan. Yang keempat adalah pertambangan. Yang kelima adalah kehutanan. Yang keenam adalah perdagangan. Dan yang terakhir adalah atau yang ketujuh, perindustrian. Jenis usaha yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Anak-anakku, bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Nah, ada beberapa cara nih. Yang pertama yaitu dengan cara intensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan hasil pertanian tanpa meningkatkan luas lahan yang digunakan. Umumnya ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah tanaman atau frekuensi penanamannya. Yang selanjutnya yang kedua ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meningkatkan luas lahan yang digunakan. Ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan pertanian baru. Dan yang ketiga yaitu ada diversifikasi. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Yaitu memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan pertanian. Yang keempat yaitu ada rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Rehabilitasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meremajakan kembali atau memulihkan kesuburan dan kondisi tanam pada lahan pertanian lama. Dan yang terakhir ada mekanisasi. Apa yang dimaksud dengan mekanisasi? Mekanisasi adalah meningkatkan lahan pertanian dengan menggunakan peralatan mekanik untuk mengolah lahan, sehingga tingkat produksi meningkat dan semakin banyak tanaman yang bisa ditanam. Nah, anak-anak, setelah tadi yang pertama itu adalah agraris, yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua ada peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga ada peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan secara umum dibagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan air laut.
Perikanan darat biasanya adalah ikan-ikan air tawar seperti lele, nila, mujair, dan sebagainya. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut, dan ikan-ikan yang dihasilkan juga berasal dari laut, misalnya seperti udang, kerang, lalu ada yang lainnya rumput laut, mutiara, dan garam. Seperti itu ya. Yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Atau yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Semoga hutan Indonesia tetap terjaga sepanjang masa. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara ya, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Seperti itu. Dan yang terakhir dari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Atau biasanya kita melihat pabrik ya. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Oke, selanjutnya anak-anakku, setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, sekarang kita akan mengetahui tentang jenis-jenis usaha bidang jasa. Apa yang dimaksud dengan bidang jasa? Bidang jasa adalah berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh-contoh usaha jasa di antara lain yang pertama pariwisata, yang kedua yaitu perbankan, yang ketiga kesehatan, yang keempat hukum, dan yang kelima adalah keuangan. Baik anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran materi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.